Dalam perjanjian Renville yang ditandatangani tanggal 17 Januari tahun 1948 yang memerintahkan seluruh pasukan Republik Indonesia harus hijrah ke Jawa Tengah dan Banten. Suatu kabar yang tidak enak didengar para pejuang. Di Bekasi, Ki Nur Ali menarik mundur pasukannya dari pinggiran Jakarta ke Tambun, Cikarang, dan Karawang. Sementara tentara Siliwangi di Jawa Barat melakukan hijrah ke Jawa Tengah pada tanggal 1 sampai 22 Februari tahun 1948. Ki Nur Ali dan Kapten Lukas Kustario melakukan musyawarah di Kampung Pete Cina, dan hasilnya Lukas Kustario ke Jawa Tengah, sedangkan pasukan MPHS pimpinan Ki Nur Ali ke Banten dengan hanya membawa 100 pasukannya dari Kompi Syukur. Sedangkan kompi-kompi lainnya diperintahkan untuk tetap di Bekasi dan Karawang dengan tugas menyimpan senjata dan mengatur pasukan di setiap desa-desa. Karena sebelumnya, pada tanggal 27 Januari tahun 1948 telah terjadi insiden besar pembantaian oleh pihak Belanda sekitar 300 rakyat sipil dan pejuang di sekitar desa-desa di Bekasi Utara. Ki Nur Ali berangkat dengan memilih jalan kaki, mengingat menggunakan kereta api semua senjata harus disita oleh pihak Belanda. Perjalanan menggunakan jalur selatan melalui Pondok Gede, Cibinong, Cipayung, Bogor, dan Lewiliang. Pada pukul 4 sore rombongan Ki Nur Ali sampai di Cipayung, kemudian sholat asar dan beristirahat. Ki Nur Ali memohon kepada Lurah Cipayung agar diantar ke rumah lurah lainnya. Belanda saat ini lagi istirahat, mandi dan makan-makan. Jadi kita jalan satu persatu biar nggak dicurigai, kata Lurah Cipayung. Rombongan Ki Nur Ali disambut baik. Mereka dikasih makan dan sambil membahas teknik keberangkatan ke Banten. Saat sedang mengobrol asik dan membahas teknik keberangkatan ke Banten, Lurah Cipayung berpamitan keluar untuk membeli rokok. Namun, Lurah Cipayung melaporkan ke pihak Belanda tentang keberadaan pasukan Ki Nur Ali. Pasukan Ki Nur Ali pun dikepung dan seluruh pasukan dilucuti. Sebanyak 40 senjata api, perbekalan makanan, dan beberapa catatan dan dokumen diambil Belanda. Selanjutnya, mereka dibawa ke markas Belanda dengan posisi berbaris dan mengangkat tangan. Sedangkan Belanda menodongkan senjatanya seakan siap menembak. Dalam perjalanannya, Ki Nur Ali dan Kiai Haji Mahmud berbisik dengan bahasa Arab. Nung, panggilan Ki Nur Ali saat kecil. Nung, sampai markas pasti kita mati. Jawab Ki Nur Ali, sekarang mah menyelamatkan diri sendiri aja dulu. Dalam perjalanan, Ki Nur Ali berdoa dan berpikir bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Begitu sampai di jalan sempit yang penuh semak, yang curam dan gelap, disitulah Ki Nur Ali dengan hati berdebar-debar ia melompat ke semak-semak dan tidak diketahui oleh pihak Belanda. Selamatlah Ki Nur Ali. Setelah itu, Ki Nur Ali kembali ke tempat Lurah Cipayung di mana ia ditangkap. Sebelum ia masuk rumah, lurah tersebut keluar dan berbasa-basi mengungkap kesedihannya terhadap peristiwa penangkapannya. Namun Ki Nur Ali marah. Lu jangan ngomong, gara-gara lu nih, gue jadi begini. Pura-pura keluar lu, padahal lu lapor ke Belanda. Sekarang pakaian dan semuanya sudah habis. Lu harus kasih gue duit buat ongkos. Setelah diberi uang 40 gulden oleh Lurah Cipayung, Ki Nur Ali melanjutkan perjalanannya ke markas TNI Lewiliang. Dan sampai di sana bertemu seorang pejuang bernama Sutisna yang pada awal revolusi berada di Karawang dan mengenal Ki Nur Ali. Lalu keesokan harinya Ki Nur Ali diantar ke markas Kiai Haji Soleh Iskandar. Akan tetapi, Kiai Soleh Iskandar tidak ada di tempat, namun ada di Serang, Banten. Lalu Ki Nur Ali berangkat ke Serang, Banten. Dan sampai markas Serang, Banten, kebetulan sedang dikunjungi Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman Wirasonjoyo. Ki Nur Ali pun meminta kepada Dr. Sukiman
agar membebaskan seluruh pasukannya yang tertangkap Belanda di Cipayung. Kemudian, Dr. Sukiman bersama Komisi 3 Negara atau KTN berangkat ke Bogor menyelesaikan masalah Cipayung. Dan akhirnya, pasukan Ki Nur Ali dibebaskan dengan semua senjata disita oleh Belanda dan semua pasukan dipulangkan ke Bekasi.